Puji Tuhan, kita jumpa lagi pada tanggal 24 Desember 2020. Pagi ini saya akan membaca Amsal Soleman pasal 27 ayat 2. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kenal dan yang bukan bibirmu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari-hari di mana kita akan merayakan Natal. Dalam situasi seperti itu, kecenderungan banyak orang untuk membanding-bandingkan Natal di mana yang hebat, yang meriah, yang lebih bagus, dan semua seakan-akan bertujuan untuk mencari pujian. Nah, kita menemukan Salomo ingatkan kepada saya dan saudara bahwa biarlah orang lain yang memuji engkau dan bukan mulutmu. Kegagalan banyak orang percaya memang kita tidak memuji diri kita sendiri, tetapi kita seringkali tidak jujur. Untuk memuji diri kita sendiri, kita menceritakan keburukan orang lain. Itu hal yang tidak jujur yang kita buat. Kita ingin orang lihat kita baik, tapi dengan cara menceritakan, membicarakan tentang keburukan orang lain. Sebab itu Salomo ingatkan, biarlah orang lain yang memuji engkau bukan engkau. Dan biarlah bukan bibirmu sendiri yang memuji dirimu. Tapi seringkali kita menggunakan bibir kita bukan untuk memuji, tetapi menjelekkan orang lain supaya pujian itu datang kepada kita. Hal-hal inilah yang membahayakan kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan, karena kita ingin kita dipuji. Kita ingin orang menganggap kita ini baik. Sehingga Alkitab katakan kebaikan yang kita tampilkan karena kita menjelekkan orang lain. Hal-hal itulah yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena kita tidak mungkin bisa mengeluarkan balok di mata kita sendiri. Namun kita mau usik selumbar di mata orang. Hal-hal seperti itulah yang seringkali kita lakukan. Kita melihat hal-hal kecil pada orang lain untuk kita ceritakan, tetapi hal-hal yang buruk, yang besar, kita tidak lihat pada diri kita. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Salomo. Hal yang tidak baik, hal yang tidak jujur. Karena Alkitab katakan, biarlah kebaikanmu diketahui semua orang. Jadi bukan kita menjelekkan orang untuk kita diketahui baik. Tetapi biarlah kebaikanmu diketahui orang karena Tuhan dekat. Itu adalah nasihat firman Allah untuk kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak biasakan diri untuk menceritakan kekurangan orang lain, supaya kita yang terima pujian, orang menganggap kita ini paling baik, orang menganggap kita ini paling benar. Karena itu kita tidak segan menceritakan kekurangan, kelemahan, kesalahan orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membicarakan hal buruk dari orang lain itu adalah cara iblis untuk membunuh karakter manusia. Karena tidak ada manusia yang baik. Setelah nenek moyang kita jatuh di dalam dosa, maka semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka apa yang dikerjakannya, apa yang dipikirkannya, apa yang direncanakannya, kecenderungan untuk selalu salah dan buruk. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan, kalau kita mau menceritakan hal-hal buruk orang lain, maka kita masuk dalam cara kerja iblis untuk merusak karakter orang. Kita tidak perlu menceritakan keburukan orang lain. Dan
menganggap diri kita paling baik, karena itu caranya iblis. Kita melihat iblis memprovokasi pikiran Adam dan Hawa. Hawa diingatkan bahwa kamu akan jadi seperti Tuhan kalau kau makan buah itu. Dan hal itulah yang membuat Hawa terjebak, karena dia tidak menyadari iblis bekerja dengan menganggap dan membuat seakan-akan Tuhan takut saingan. Tuhan tidak membuat mereka seperti yang Tuhan kerjakan, sehingga iblis mau coba menceritakan kelemahan Tuhan, dan iblis mau membuktikan dia lebih baik dari Tuhan dengan menipu nenek moyang kita. Hal-hal seperti inilah adalah kerja atau perbuatan dari iblis kepada kehidupan manusia. Sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus makin menjadi dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan menghabiskan waktu untuk memuji diri kita sendiri dengan menceritakan segala kelemahan, keburukan orang lain. Waktunya bukan sekarang, waktunya tidak sekarang, waktunya bukan lagi untuk dilakukan sekarang. Sekarang kita harus saling memperbaiki kehidupan kita, karena kita ada di zaman di mana kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan datang untuk menjemput kita. Sebab itu kita diingatkan, jangan suka menceritakan kelemahan orang lain hanya untuk mencari pujian bagi diri sendiri, karena hal itu merugikan kita, hal itu membodohi kita. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sudah tidak ada lagi yang baik dalam dirinya. Mengapa kita hanya mau ceritakan kekurangan, kelemahan orang lain dan mencari pujian di dalam keadaan yang tidak ada kemuliaan, tidak ada gunanya? Sebab itu mari kita mau satu di dalam doa pagi ini. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih setia Tuhan kami boleh ada sampai pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya sepanjang hari ini kami tidak menghabiskan waktu kami untuk mencari pujian bagi diri kami dengan cara menceritakan kekurangan, kelemahan, keburukan orang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong kami supaya kami tidak bekerja menurut cara iblis yang merusak dan membunuh karakter orang lain hanya dengan cara mengumbar kebodohan, kesalahan, dan keburukan orang lain. Tuhan tolong kami sepanjang hari ini agar kami dapat menceritakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, yang mau menyelamatkan kami, yang mau memelihara kehidupan kami, yang mau menyertai kami, dan yang selalu mau memberkati kehidupan ini kepada saudara-saudara yang lain, supaya Tuhanlah yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bukan kami yang harus dipuji, tapi biarlah Tuhan yang dipuji melalui kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Pegang tangan kami, tetapkan langkah kaki kami, bagi yang pergi berbisnis, bekerja, bahkan yang kuliah ataupun yang sibuk di rumah tangga masing-masing. Biarlah semua kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami hari ini. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Besok merupakan perayaan Natal yang dilaksanakan oleh semua umat Kristiani di segala penjuru dunia. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan situasi keamanan negeri yang kita dapat ikuti bersama melalui media sosial, maka untuk ibadah besok hanya dilaksanakan secara
online, yaitu live streaming, dan tidak diharapkan perkumpulan banyak orang bisa hadir di dalam acara live streaming ini. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.